Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita lanjutkan materi tentang teorema sisa dan teorema faktor. Nah, nanti Bapak akan menjelaskan kelanjutannya yang disebut dengan teorema faktor. Nah, di sini silakan buka halaman 24 LKS-nya. Nah, sini disebutkan bahwa suatu polinomial yang membagi habis polinomial lain dikatakan itu sebagai faktor. Jadi kalau misalnya habis dibagi atau faktor dari itu jika dari polinomial itu dibagi. Nah, membagi habis di sini berarti sisanya pembagian adalah 0. Jadi kalau sisanya 0 atau hasilnya 0 itu artinya faktor dari atau habis dibagi. Ingatkan kata-katanya. Kalau habis dibagi atau faktor dari berarti hasil akhirnya itu sama dengan 0. Jika dia masukkan suatu nilai X, misalnya dia masukkan X misalnya sama dengan min 2, misalnya hasilnya 0. Nah, maka X min 2 itu namanya faktor dari atau habis dibagi. Nah, misalkan suatu polinomial fx dibagi habis oleh X dikurang K aja, maka X kurang K ini itu dikatakan sebagai faktor dari fx dan dapat dituliskan sebagai fx sama dengan X dikurang K dikali Hx, dengan Hx adalah hasil pembagiannya. Sisanya tidak ada tambah, artinya kalau ditambah memang ditambah 0, artinya sisanya habis. Nah, sebelum menentukan faktor dari suatu polinomial, pahamilah bahwa teorema berikut. Diketahui fx suatu polinomial dan K adalah suatu konstanta, maka X dikurang K faktor dari fx jika dan hanya jika dimasukkan jika fk ini kan X sama X kurang K berarti X nya sama dengan K. Nah, jika dimasukkan K ini dari ke perumus maka hasilnya adalah 0. Nah, artinya jika hasilnya 0 maka itu merupakan faktor dari atau habis dibagi. Nah, untuk lebih jelasnya nanti Bapak jelaskan saya di sini contoh soal saja langsung pada halaman 27 lah. Lihat di halaman 27. Nah, sini ada contoh. Nah, misalnya jika polinomial Px dibagi oleh Gx X pangkat 2 dikurang 6X tambah 8 bersisa 5X dikurang 6. Nah, tentukan nilai ini sisanya, ini rumus sisanya 5X dikurang 6 nilai fx2. Nah, maka jawabannya misalkan pembagian polinomial Px oleh Gx sama dengan X kuadrat min 6X tambah 8 dipoleh hasil bagi Hx dan sisanya Sx sama dengan 5X kurang 6. Maka kalau kita tuliskan dalam bentuk rumus sebenarnya fx sama dengan Gx dikali Hx ditambah Sx. Nah, Gx itu apa? X kuadrat dikurang 6X tambah 8 dikali Hx ditambah 5X dikurang 6. Nah, yang ini kita faktorkan. X kuadrat dikurang 6X tambah 8 ini faktornya adalah X dikurang 2 jika X kurang min 4. Kan min 2 tambah min 4 min 6. Min 2 dikali min 4 8. Nah, sini jadi X nya ini faktor-faktornya ini. Jadi X sama ini kalau diubah X sama dengan 2, X dikurang 4 sama dengan X sama dengan 4. Nah, tadi pertanyaannya apa? F2. Jadi F2 yang ini sebenarnya intinya F2 ini dimasukkan ke sis aja. Jadi masukkan ke sis aja. Ini kan hasilnya 0 juga, sini dimasukkan ke sini 0 ini nilainya nih. Yang intinya ini juga di akhir sini. Nah, 5 kali 2 10 10 kurang 6 4. Nah, jadi intinya kalau mau langsung jawabannya untuk F2 ini misalnya masukkan ke sisa sini. Nah, 5 kali 2 10 11 kurang 6 4. Nah, sini. Kemudian pertanyaan yang kedua, sisa pembagian fx oleh X dikurang 4 ya. X dikurang 4 kan tadi hasil faktor yang tadi. X dikurang 2 1, yang satunya X dikurang 4. Jadi X dikurang 4, X artinya X kurang 4 artinya sama dengan F4. 4 ini masukkan aja ke sini 0 aja nanti hasilnya sini. Masukkan ini min 2. Ini kan 4 kurang 4 0. 0 kali ini hasilnya sini 0. Jadi intinya ke sini juga lagi nya. Berarti 5 kali 4 20. 20 kurang 6 adalah 14. Jadi ini. Nah, jadi intinya dimasukkan ke sisanya. Nah, kemudian kita lihat nomor 2.
Nah, diketahui polinomial Px dibagi oleh X plus 1 dan X dikurang 3 berturut-turut diperoleh sisa X min 3 dan 5. Tentukan sisa pembagian polinomial Px oleh, nah, X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Nah, ini berturut-turut tadi lah, sisanya ada min 3, ada 5. Jika dibagi dengan X plus 1 dan X min 3. Nah, coba kita lihat ini, kita faktorkan. Nah, ini kita faktorkan. X kuadrat dikurang 2X dikurang 3, maka faktornya adalah X plus 1 dikali X kurang 3. Nah, X plus 1 dan X kurang 3 ini yang pertanyaannya tadi. Nah, ini harus berhubungan di sini. Soal yang ditanyakan tuh pasti hasil faktor dari yang ini. Nah, ini X plus 1 dan X dikurang 3. Yang ini kalau dikalikan ya hasilnya ini tadi. Nah, diketahui pembaginya berderajat 2. Sehingga sisa pembagian berderajat 1. Nah, rumus sisa itu adalah AX plus B. AX plus B. Nah, sekarang kita masukkan. Nah, jika tadi dibagi X plus 1, sisanya min 3. Atau hasilnya nih, dibagi dengan X min 3, hasilnya 5. Nah, maka kita tulis untuk P min 1 tadi perolehnya dari yang ini tadi. Nah, ini plus 1 kan jadi min 1. Hasilnya tadi min 3. Min 3 hasil tadi sisa sini. Nah, lalu kita masukkan AX plus B sini. X-nya kita ganti lawan min 1. Berarti min 1A atau min A ditambah B sama dengan min 3. Nah, maka kita uraikan B sama dengan pindah ruas. Min A jadinya A dikurang 3. Ini anggap bersama-sama. Nah, polinomial yang kedua jadi dibagi min 3 jadi berturut-turut ya dibagi min 3. Sisa hasilnya berapa? 5. Nah, karena kita tulis seperti ini. Min 3 kan tadi jadinya T3. Jadi P3 sama dengan 5. Nah, jadi kita ganti X-nya dengan 3. Jadi 3A ditambah B sama dengan 5. Maka B-nya kita pindah ruas, 5 dikurang 3A. Nah, ini dianggap persamaan yang kedua. Nah, maka kita uraikan ini. Kita eliminasi atau kita gabung. Nah, ini kan sama-sama B. Berarti B pertama sama dengan berapa? A dikurang 3. B nya yang kedua sama dengan 5 dikurang B yang ini. Nah, B nya ini kita ganti lawan A dikurang 3. Yang ini tetap 5 kurang 3A. Dapat 4A di mana? Pindah ruas, min 3 ke ruas kiri. A ditambah 3A, 4A. Min 3 pindah ruas kanan, 5 tambah 3, 8. Berarti A nya 8 bagi 4 sama dengan 2. Nah, kemudian 2 yang ini kita masukkan ke substitusi ke persamaan yang pertama atau yang kedua boleh. Persamaan pertama atau yang kedua hasilnya sama saja. Sini dimasukkan ke persamaan yang pertama. B sama dengan A dikurang 3. A nya berapa tadi? 2. 2 kurang 3 sama dengan min 1. Nah, jadi diperoleh sisa pembagiannya. Nah, di mana dapatnya ini? Kita masukkan ke rumus ini tadi. Rumusnya kan AX plus B. A nya berapa tadi? A nya 2. Berarti 2A. Nah, ditambah B. B nya berapa? Nah, ini B nya min 1, ganti B nya min 1 plus jadi min 1. Nah, jadi sisa pembagiannya adalah 2X dikurang 1. Mudahan bisa dipahami. Karena itu diulang-ulang, dicek video penjelasannya. Nah, agak cara lainnya agak repot sedikit nih. Mungkin cara itu saja agak mudah. Ini agak repot sedikit. Nah, mungkin Bapak langsung jelaskan ke yang nomor 3 saja supaya lebih cepat. Nah, diketahui polinomial Px dibagi X plus 1 bersisa 8. Nah, ini berartinya P1 sama dengan 8. Dan dibagi X kurang 3 bersisa 4. Polinomial Gx persamaan lainnya, Gx dibagi X plus 1 sisanya minus 9. Dibagi X kurang 3 sisanya 15. Ini kita tidak tahu kita rumus Px itu apa, rumusnya Gx itu apa, tapi yang diketahui adalah sisa-sisanya. Nah, jika Hx, nah sini, jika Hx nih sama dengan Fx dikali Gx, yang tadi rumus Px tadi dikali dengan rumus Gx tadi, ini kita mencari Hx-nya. Tentukan sisa pembagian Hx oleh X kuadrat dikurang 2X min 3. Nah, ini kita faktorkan dulu ini. Tadi Fx nya dibagi X plus 1. Berarti plus 1 kan sini min 1 nih.
hasilnya 8 ya. Nah, PX dibagi X kurang 3, berarti X nya sama dengan 3 sini, berarti P3 sama dengan 4. Kemudian untuk rumus GX dibagi X plus 1, sisanya min 9, berarti plus 1 jadi sini G min 1 sama dengan min 9. Kemudian GX dibagi X min 3, sisanya 15, berarti G3, ini kan min 3, jadi G3 sama dengan 15. Nah, kemudian HX tadi itu sama dengan PX kali GX. Nah, dibagi oleh X kuadrat min 2X min 3. Nah, ini kita faktorkan. Nah, faktornya adalah X dikurang 3 dikali X plus 1. Nah, berarti kita gunakan 3 dan min 1. Nah, kita gunakan 3 dan min 1 ada semuanya. Nah, 3 dan min 1. Nah, misalkan sisa pembagian tersebut AX plus B. Memang rumus sisakan AX plus B. Nah, maka H3 kita masukkan ke rumus ini tadi. Nah, rumus ini. Nah, berarti H3 sama dengan P3 kali G3. F3 berapa tadi nilainya? F3 sini 4, ganti 4. G3 berapa? G3 sini, nah G3 15. Nah, kalikan 4 kali 15 60, berarti untuk 3. Nah, 3 akan masukkan ke rumus ini tadi. Untuk X nya 3, berarti sisanya hasilnya 60. 3A ditambah B sampai 60. Nah, kemudian kita masukkan sama-sama min 1, berarti H min 1 sama dengan F min 1 kali G min 1. F min 1 berapa sini tadi? 8. 8. G min 1 berapa sini? Min 9. 8 kali min 9 sama dengan min 72. Nah, untuk 1 X nya nih, min 1 X nya ganti sini min 1, berarti min A, min 1A adalah min A ditambah B sama dengan min 72. Nah, lalu ini persamaan yang kedua, kemudian kita eliminasi lah ke persamaan kedua persamaan ini. Nah, sini B nya sudah sama-sama B, dikurangkan B kurang B habis. 3A dikurang min A jadi tambah 3A tambah A 4A. 60 dikurang 72 jadi tambah 132. 132 bagi 4 sama dengan 33. Nah, dapat A nya 33. Nah, dapat A nya 33, kita substitusi ke persamaan yang ke berapa? Nah, boleh yang ke sini ke boleh. Nah, yang ini. Nah, B sama dengan min 72 ditambah A. Nah, pindahnya langsung sini. Nah, ini masukkannya ke persamaan yang kedua. A nya berapa tadi? 33. Min 72 tambah 33 sama dengan min 39. Nah, kalau sudah dapat A dan B nya, maka dapatlah sisa pembagiannya. Sisa pembagian AX adalah dari yang ini tadi. Nah, rumusnya apa tadi? AX plus B. X nya ganti lawan A nya ganti lawan 33, berarti 33X. B nya ganti lawan berapa tadi hasilnya? Min 39, ganti jadinya min 39. Nah, ini jawabannya lah untuk penjelasan cara menentukan sisa pembagian faktor. Nah, demikian ini yang dapat Bapak sampaikan dulu. Udah tempatnya, silahkan coba dipahami. Kalau masih kurang jelas silahkan tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.